Selamat pagi Pak Dodi dan semuanya. Kami dari kelompok 7 dan sekarang kami ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester kami yang mengenai Digital Transformation PT Sukses Jaya, mengenai Cloud, IoT, dan Cybersecurity. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Andri Jelis dan anggota kami ada Ceris Viola, Daniel, Andrew Jaya Chandra, dan Novita Erika Angel. Untuk materi pertama yaitu mengenai cloud computing. What is cloud computing? Jadi, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan layanan komputasi seperti server, database, jaringan perangkat lunak, dan lain-lainnya yang disediakan melalui internet yang memungkinkan user untuk mengakses dan mengelola data seperti aplikasi, website, atau apapun tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Sehingga perusahaan hanya perlu menyewa layanan penyedianya seperti AWS, Google Cloud, ataupun Azure. Dan ada juga benefit cloud computing in terms of agility untuk PT Sukses Jaya, seperti aplikasi dan sumber daya TI dapat digunakan dengan cepat tanpa harus menunggu infrastruktur fisik. Contohnya, tim research and development dapat segera menguji software desain produk baru dari public cloud, sehingga mempercepat siklus inovasinya. Kemudian, perusahaan juga dapat merespons kebutuhan pelanggan lebih cepat, seperti menambahkan fitur pelacakan, produksi real-time tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. In terms of scalability, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Saat permintaan sedang tinggi, kapasitas server dan cloud storage untuk sistem logistik dan produksi dapat ditingkatkan hanya dalam hitungan menit, dan berlaku juga untuk sebaliknya, dan memungkinkan ekspansi ke pasar lokasi baru tanpa harus membangun pusat data fisik. Karena infrastruktur cloud dapat langsung diperluas secara geografis dengan performa yang sama. Cloud computing juga mendukung kolaborasi lintas tim. Tim research and development, logistik, dan produksi dapat bekerja pada sistem yang sama dari lokasi yang berbeda, mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek baru. Dengan demikian, perusahaan juga menjadi lebih adaptif, inovatif, dan efisien dalam menghadapi dinamika industri manufaktur yang terus berubah. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah konsep teknologi di mana objek fisik atau perangkat yang kita gunakan sehari-hari dapat terhubung ke internet, saling berkomunikasi, dan bertukar data secara otomatis, tanpa memerlukan campur tangan manusia secara terus-menerus. Perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan, mengirimkan data tersebut ke sistem pusat, serta menerima instruksi melakukan tindakan tertentu. Jadi, apa itu tantangan teknis dalam IoT? Yang pertama adalah kompatibilitas antar perangkat, di mana perangkat IoT dari berbagai vendor sulit diintegrasikan karena standar berbeda. Yang kedua ada legacy system, di mana sistem lama kemungkinan tidak mendukung koneksi digital atau data secara real time. Yang ketiga, yaitu kebutuhan jaringan yang stabil, di mana IoT bergantung pada internet yang cepat dan konsisten. Yang keempat, di mana manajemen data besar, di mana volume data tinggi sulit diproses jika tidak ada sistem analitik yang baik. Yang terakhir adalah kebutuhan sistem cadangan atau redundansi, di mana harus ada backup jika perangkat utama gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceres. Baik, kemudian kita masuk ke bagian tantangan yang lainnya, yaitu tantangan operasional. Untuk tantangan yang pertama adalah downtime saat instalasi, di mana saat pemasangan perangkat itu bisa mengganggu aktivitas produksi, karena mesin dan alat-alat lainnya harus dihentikan selama proses pemasangan seperti pemasangan sensor baru, sehingga aktivitas operasional perusahaan akan dihentikan sementara, dan itu akan mengganggu flow dari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi sistem dari banyak vendor. Tidak semua solusi IoT itu terhubung ke satu sistem, karena tidak semua sistem menawarkan solusi all-in-one
Dan setiap perusahaan seperti perusahaan ini pasti memiliki kebutuhan spesifik dan tidak semua sistem bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Sehingga perusahaan bisa jadi harus menggunakan beberapa aplikasi untuk memantau sensor berbeda dan alat-alat lainnya. Yang ketiga yaitu adalah konsumsi energi perangkat. Karena perangkat yang digunakan bisa terhitung banyak, maka perangkat pasti butuh listrik atau baterai yang stabil. Sehingga dengan berbagai perangkat yang digunakan tersebut akan menggunakan daya yang lebih besar dan daya juga bisa rentan lebih cepat habis. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah elektronik. Setiap mesin, setiap perangkat pasti bisa mengalami kerusakan. Dan bagian-bagian dari mereka pasti bisa juga mengalami kerusakan. Perangkat yang rusak tersebut, bagian-bagiannya perlu dibuang atau didaur ulang dengan benar. Karena perangkat-perangkat seperti baterai atau mungkin microcontroller seperti Arduino hingga power supply mengandung material-material tertentu dan bahan kimia atau mungkin logam berat yang tidak bisa dibuang secara sembarangan, tetapi membutuhkan pembuangan yang spesifik. Oleh karena itu, sensor seperti sensor rusak itu yang menumpuk itu harus dibuang dengan menggunakan sistem pembuangan yang baik dan benar. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan regulasi dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, baik. Selanjutnya berdasarkan keamanan data yang pertama di sini adanya risiko peretasan data atau sistem jika tidak dilindungi dengan baik. Dan contohnya adalah data produksi bocor ke pihak luar. Lalu selanjutnya, kedua ada kepatuhan terhadap privasi dan regulasi, di mana di sini adanya kewajiban untuk implementasi IoT ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah harus patuh terhadap peraturan perlindungan data seperti Undang-Undang PDP. Contohnya adalah kamera IoT harus diatur agar tidak melanggar privasi pekerja. Baik, selanjutnya mengenai cybersecurity akan dijelaskan oleh Novita. Cybersecurity sendiri merupakan suatu praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital, akses ilegal, kerusakan, ataupun gangguan yang tidak sah. Nah, tujuan cybersecurity di sini adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah seperti terjadinya peretasan, perusakan data, ataupun pencurian informasi sensitif. Kemudian tantangan cybersecurity sendiri terdapat 6 poin di sini dan yang pertama ada serangan malware dan ransomware. Perusahaan dapat diserang oleh malware ataupun ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan. Contohnya sendiri adalah sistem produksi PTSD yang bisa lumpuh jika data dikunci oleh penyerang. Kemudian yang kedua ada akses tidak sah atau unauthorized access. Kurangnya pengaturan akses ini dapat menyebabkan orang yang tidak berwenang mengakses data yang penting. Contohnya, karyawan yang sudah resign masih bisa mengakses sistem karena akun belum dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga ada phishing dan social engineering, di mana serangan yang memanfaatkan kecerobohan manusia seperti email palsu yang tampak resmi. Contohnya, staf keuangan menerima email palsu dari pimpinan atau, untuk mentransfer sebuah dana. Kemudian yang keempat ada kurangnya kesadaran keamanan siber. Banyaknya karyawan yang belum menyadari pentingnya keamanan data ini bisa menyebabkan banyak celah yang dapat menyerang mereka di kemudian hari. Contohnya, menggunakan password yang lemah atau berbagi akun dengan rekan kerja. Yang kelima, ada sistem yang tidak terupdate. Software yang tidak terupdate ini rentan terhadap eksploitasi karena celah keamanannya belum ditutup. Kemudian yang terakhir adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana serangan ini membanjiri server dengan trafik yang palsu sehingga layanan ini menjadi tidak tersedia. Contohnya, situs pelaporan produksi internal PTSJ tidak bisa diakses oleh karyawan karena overload. Sekian presentasi dari kami mengenai UAS hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.